Sungai Badar. Di tepi Sungai Badar, di sana kita duduk sambil menangis. Apabila kita mengingat Sion, pada pohon-pohon ada rusa, di tempat itu kita mengagungkan kecapi kita. Sebab di sana ada orang-orang yang menolong kita, meminta kepada kita, memperdengarkan nyanyian, dan orang-orang yang bisa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Biarlah lidahku melekat pada langit langitku. Jika aku tidak mengingat engkau, jika aku tidak menjadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Ingatlah ya Tuhan kepada kami Ayub, yang pada hari musnah Yerusalem mengatakan, "Runtuhkan sampai ke dasarnya." Hai putri Babel yang suka melakukan kekerasan, berbahagialah orang yang membalas kepadamu perbuatan-perbuatan yang kau lakukan kepada kami. Berbahagialah orang yang menangkap dan mencegah anak-anakmu pada bukit batu. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati di dalam Tuhan Yesus, selamat pagi, shalom. Kita semua pasti pernah punya harapan ya. Ideal. Entah pribadi atau juga secara keluarga. Harapan-harapan itu tentu membawa kita kepada impian yang agak apa ya. Namun di tengah harapan yang kita inginkan, hidup yang mulia, rumah tangga yang ideal dan sepadannya itu tidak terwujud atau tercapai, maka tentu pasti akan mengecewakan, dan kita pasti akan ada dalam situasi yang trauma ketika harapan itu tidak kita dapati dalam usaha kita, tapi juga dalam perjuangan kita. Apa yang harus kita lakukan jika kita tidak mencapai harapan yang ideal? Pasti di antara kita semua karena kekecewaan sudah tidak pusing dengan segala yang terjadi, atau sudah tidak lagi menginginkan hidup yang ideal itu dicapai lagi. Bahkan lebih daripada itu, mungkin di dalam membangun, di dalam upaya, di dalam perjuangan untuk mencapai hidup yang ideal itu, kita membangun dan menasarinya di dalam Tuhan, dalam doa dan pergumulan. Tetapi ketika tidak tercapai, mungkin saja ada yang kecewa dengan Tuhan, tetapi juga ada yang mempersalahkan Tuhan dan tidak mau untuk menyerahkan diri kepada Tuhan. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Bagi bacaan kita Mazmur 137 ayat 1 sampai dengan 9 merupakan ratapan umat Israel ketika berada di dalam pembuangan di Babel. Harapan mereka untuk keluar daripada perbudakan, harapan mereka untuk keluar dari Babel di saat itu sekalipun nanti akan terwujud dalam waktu yang cukup lama, membuat mereka juga kecewa terhadap realita kehidupan yang mereka alami, dan dalam harapan mereka bahwa akan datang seorang penolong untuk membebaskan mereka ketika mereka ada di dalam pembuangan, itu belum juga terwujud. Dan karena itu mereka jauh dari Tuhan. Mereka terlama ketika mereka hidup di tengah-tengah persekutuan bersama dengan semua orang di Israel. Mereka menikmati kehidupan yang layak, kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang berbahagia, tetapi itu tidak terwujud. Dan karena itu harapan mereka hilang. Dan pada akhirnya mereka sudah tidak lagi percaya kepada Tuhan Allah. Mereka menjauhkan diri dari Allah. Mereka tidak setia kepada Allah. Tetapi di tengah-tengah situasi yang mereka alami dan rasakan, Mazmur ini mengajak kita semua Israel dan juga orang-orang Israel untuk tetap setia kepada Tuhan. Walaupun mereka mengalami penderitaan, walaupun mereka mengalami kesusahan yang cukup berat, tetapi mereka tidak boleh jauh dari Tuhan. Harapan mereka hanya satu-satunya kepada Tuhan, dan tidak ada harapan lain dari umat Israel. Itu yang diinginkan oleh pemazmur, supaya Israel bisa menahan diri di dalam kesulitan, Israel bisa menahan diri di dalam penderitaan. Karena itu pemazmur bilang kepada mereka untuk kembali mengingatkan kejayaan yang pernah mereka alami. Pemazmur mengajak mereka supaya tetap menggantungkan hidup kepada Tuhan dan tetap bersukacita, bergembira di tengah situasi yang mereka alami dan rasakan. Memang sejak Babel itu, ketika kita ada di dalam penderitaan, kita diajak untuk bersukacita, bergembira, berbahagia, itu sulit. Dan mana mungkin orang yang ada di dalam pemerintahan diberi himbauan dan kemajuan untuk bergembira, berbahagia di tengah pemerintahan itu sangat sulit. Sangat sulit bagi setiap orang untuk melakukan. Tetapi Allah lewat pemazmur memerintahkan kepada umat Israel untuk bergembira, tetap bersandar sepenuh hati kepada Tuhan Allah. Dan harapan di tengah penderitaan itu, mereka tetap percaya bahwa pasti Tuhan akan memberi kepada mereka kebebasan dan kebahagiaan. Maka mereka akan bersorak-sorai dan memuji nama Tuhan. Di dalam ayat 1 sampai 4, Allah mencoba sejauh mana iman mereka, sejauh mana kepercayaan mereka, sejauh mana kesetiaan mereka kepada Tuhan Allah di tengah penderitaan yang mereka alami. Apakah mereka bisa bertahan atau tidak? Itu menjadi sebuah persoalan yang harus
situasi penderitaan yang mereka alami dan rasakan. Yang dimintakan oleh mereka adalah bagaimana iman mereka itu kuat, iman mereka itu tangguh, iman mereka kepada Allah itu tidak tergoyahkan. Itu yang diharapkan dari perikop bacaan kita ini. Dan karena itu kita mungkin juga dalam situasi-situasi yang sulit, ketika diperhadapkan dengan berbagai macam pergumulan hidup, ketika diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan penderitaan, di situ yang dibutuhkan dan dipertanyakan sejauh mana iman kita tetap bersandar dan kuat kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang kita percaya. Kadang penderitaan membuat iman kita rapuh. Kadang penderitaan membuat kita tidak lagi setia kepada Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, mungkin kita sudah tidak meyakini dan percaya kuasa Tuhan Allah di dalam perjalanan kehidupan kita. Kita lebih banyak memilih atau kita lebih banyak mencari alternatif supaya bebas dalam kurun waktu sementara, supaya kita bisa bertahan hidup di tengah-tengah dunia ini. Mungkin kadang kita berlaku seperti demikian. Tetapi kalau kita belajar dari Israel, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesulitan yang mereka alami, mereka diharapkan untuk percaya sepenuhnya kepada Allah. Sebab Allah pasti akan memberi kepada mereka waktu, kesempatan bagi mereka untuk menikmati kehidupan dan mereka terbebas dari kesulitan hidup yang mereka alami dan rasakan sepanjang perjalanan kehidupan mereka. Dan di dalam ayat 7 dan 8, pemazmur berharap bahwa pengharapan keadilan Tuhan itu akan terwujud bagi Israel. Bapak Ibu, ini penting bagi kita, karena terkadang di tengah-tengah penderitaan kesusahan hidup, kita bisa lakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Yang penting aman, yang penting nyaman. Kadang-kadang di tengah-tengah situasi penderitaan, kesusahan hidup, kita bisa melakukan praktek-praktek tidak adil untuk mempertahankan hidup. Tapi termasuk mengajak kita untuk di hari ini semua kita di tengah-tengah menghadapi situasi yang sulit, situasi yang susah, penderitaan, kita tetap berlaku jujur, setia kepada Tuhan Allah, jujur dan adil kepada sesama, supaya iman kita di tengah-tengah penderitaan itu tidak pernah menjadi goyah, tetapi iman kita menjadi kuat dan tetap kuat. Ada yang tidak bisa diselesaikan. Semua kita diberi hikmat, semua kita diberi akal untuk bagaimana keluar dari penderitaan, untuk bagaimana keluar dari kesusahan. Jangan karena kita tidak sanggup lagi, lalu kita melakukan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Kita melakukan hal-hal yang Tuhan seharuskan. Kita melakukan hal-hal yang tidak adil, baik untuk sesama, tapi juga untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita manfaatkan potensi yang ada pada kita masing-masing ketika kita menghadapi situasi-situasi hidup yang sulit. Saya percaya dengan potensi yang Bapak Ibu miliki, kesusahan hidup itu akan kita lewati asalkan dengan jujur dan setia, dengan adil dan benar. Jangan karena susah lalu beda usaha atau yang penting kita bebas dari kesusahan ini. Nanti ada itu baru kita mengaku tidak susah semua yang terjadi. Lakukanlah. Susah itu tidak akan terkepanjangan jika kita percaya kepada Tuhan Allah. Jika kita meyakini Tuhan bahwa Tuhan juga Tuhan berproses, Tuhan juga turut bekerja
kesusahan dan penderitaan yang kita alami dan rasakan. Karena itu Mazmur bilang, jangan gantungkan kecapimu di pohon, gunakan kecapi, hibur diri dengan hidup pujian yang Tuhan Allah berikan. Karena itu di tengah-tengah kesusahan yang kita alami dan rasakan, jangan gantungkan iman, jangan lari dari iman, lakukanlah, jalanilah, pasti ada waktu bagi Tuhan untuk membebaskan semua kita dari kemelut hidup yang kita alami. Dengan semua keyakinan saja, Tuhan tidak mungkin memberi kepada kita pencobaan melebihi kemampuan kita semua. Tetap jujur dan mati dalam beriman kepada Tuhan. Itu yang Mazmur inginkan daripada kita semua di saat ini, supaya di dalam menghadapi berbagai macam realita kehidupan yang sulit, yang sakit, yang susah, kita tetap bertahan bahwa kelak juga Tuhan pasti akan memberikan peluang bagi kita. Belajarlah dari pengalaman hidup yang susah itu, supaya kita bisa menikmati kemuliaan Tuhan, dan kita bisa memahami bagaimana cara Tuhan bekerja di dalam kesusahan-kesusahan kita, di dalam penderitaan kita. Kita akan menemukan jawaban Tuhan bagi semua yang kita alami dan rasakan. Selamat memasuki minggu ketiga bulan Juli ini dengan tetap beriman